Jadi sejarah Profesor Dr. Ratu Buisang, rumah sakit ini itu dimulai dari tahun 1934 oleh Profesor Dr. V.L. Ratu Buisang sendiri menginisiasi rumah sakit ini berdiri di zaman penjajahan kolonial Belanda. Rumah sakit ini namanya Rumah Sakit Gerung Putih atau Witte Huis ya, pada saat itu. Kemudian pada tahun 2001 rumah sakit ini menjadi Rumah Sakit Jiwa Manado ya, dan di tahun 2008 sempat berubah menjadi Rumah Sakit Khusus Daerah. Kemudian pada tahun 2011 oleh Kemenkes, rumah sakit ini dikembalikan fungsinya menjadi Rumah Sakit Jiwa Profesor Dr. V.L. Ratu Buisang, Provinsi Sulawesi Utara. Ya, jadi kegiatan kita di Rumah Sakit Ratu Buisang ini secara umum ada penyelenggaraan klinik rawat jalan, rawat inap, ya, ada IGD, dan ada juga pemeriksaan psikometri dan forensik. Sedangkan layanan unggulan Rumah Sakit Jiwa Profesor Dr. V.L. Ratu Buisang saat ini adalah rehabilitasi psikososial, kemudian ada konsultasi anak dan remaja. Kebetulan kita punya konsultan anak dan remaja, psikiater untuk Rumah Sakit Jiwa Profesor Dr. V.L. Ratu Buisang. Oh ya, penyelenggaraan BPJS itu berlaku juga di Rumah Sakit Jiwa Profesor Dr. V.L. Ratu Buisang. Hampir 90% kasus yang kita layani adalah layanan BPJS. Layanan ini sangat membantu untuk masyarakat Sulawesi Utara sendirinya, dan juga kita diketahui sebagai pusat rujukan jiwa untuk Indonesia Timur bagian utara. Jadi baik dari provinsi di sebagian Papua, Maluku, Ternate, itu dirujuk juga ke sini, termasuk dari Gorontalo dan sedikit dari Palu. Ya, banyak yang kita rawat di Rumah Sakit Jiwa Profesor Ratu Buisang dengan menggunakan fasilitas BPJS. Penyelenggaraan pemenuhan kebutuhan penunjang termasuk di dalamnya obat-obatan untuk pasien-pasien yang kita rawat di sini sangat disupport oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, dalam hal ini Bapak Gubernur dan Ibu Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara. Obat-obat untuk kebutuhan pasien kita disupport penuh, dan sampai hari ini layanan pengobatan secara fisik maupun pengobatan dengan medikamentosa untuk pasien-pasien Rumah Sakit Jiwa Profesor Dr. V.L. Ratu Buisang terlayani dengan baik. Jadi begini, kira-kira sudah 15 tahun terakhir ya, satu dekade lebih, hampir 2 dekade ini, kunjungan Rumah Sakit Jiwa Profesor Dr. V.L. Ratu Buisang terlihat makin hari makin meningkat. Artinya apa? Sebenarnya kita ketahui penyakit jiwa ini banyak ya, di setiap provinsi termasuk di Sulawesi Utara. Tetapi banyak yang terredam atau belum tereksplor baik, belum terlapor dengan baik atau terdokumentasi baik. Karena apa? Edukasi yang kurang. Nah, apa yang berkaitan dengan pertanyaan adik tadi, bahwa dengan edukasi yang ada saat ini, baik dari tingkat kabupaten kota, di puskesmas, dokter-dokter keluarga dalam memberikan edukasi yang baik untuk pelayanan kesehatan jiwa. Akhirnya masyarakat di Provinsi Sulawesi Utara teredukasi dengan baik dan mulai membantu sanak keluarga mereka yang mengalami gangguan jiwa untuk dirawat yang lebih baik lagi, yang lebih layak lagi. Adik-adik ketahui sebelumnya banyak penderita gangguan jiwa itu dipasung, ya. Nah, oleh program pemerintah pusat termasuk pemerintah daerah, program pasung itu harus nol, dihapuskan. Jadi saat ini dengan edukasi yang baik,
kita sudah nol pemasungan dan semua terawat di Rumah Sakit Jiwa Ratu Buisang dengan baik. Peer support yang diselenggarakan oleh KPSI sangat-sangat membantu. Terima kasih banyak. Sebelumnya saya sebagai pimpinan Rumah Sakit Jiwa Profesor Dr. Velra Tumbuisang sangat berterima kasih dilibatkan dalam kegiatan dari NGO lah, ya, yang sangat care untuk kesehatan jiwa masyarakat Indonesia. Dan saat ini kita di Sulawesi Utara juga mendapat sorotan lewat perhatian yang diberikan. Nah, komunitas-komunitas ini sangat perlu. Artinya apa? Semua harus berawal dari edukasi yang baik. Peer support dari Rumah Sakit Jiwa terhadap komunitas itu menjadi suatu pengampu pendamping yang baik. Dan bagaimana nanti komunitas ini akan terjun di masyarakat. Sangat membantu program-program pemerintah setempat di Indonesia, terlebih khusus Sulawesi Utara. Mereka yang akan membantu memberikan edukasi, pendampingan, dan mengarahkan ke pelayanan kesehatan jiwa yang benar, yang betul, yang paripurna. Terima kasih banyak buat KPSI. Ya, sebagai insan manusia, apalagi orang di bidang kesehatan, saya pribadi sangat berharap perhatian lebih juga dari pemerintah, siapapun pemerintah yang ada, baik di tingkat pusat dan tingkat daerah, selalu memberikan perhatian, memberikan bantuan, memberikan jalan keluar, dan terlebih memberi support terhadap fasilitas-fasilitas yang melayani kesehatan jiwa, termasuk rumah sakit jiwa. Kita sangat mengharapkan bantuan yang paripurna, baik dari tingkat pusat dan tingkat daerah, supaya kita dapat membantu masyarakat, membantu insan-insan yang peduli untuk kesehatan jiwa itu, dan semua pasien-pasien atau saudara-saudara kita yang mengalami gangguan kesehatan jiwa bisa terawat dengan layak, dengan humanis, sesuai dengan standar dari WHO. Itu adalah saudara-saudara. Jadi mereka bukan orang-orang yang harus dipinggirkan, yang harus dipasung, yang harus dikeluarkan dari lingkungan. Tetapi kita harus hidup bersama dengan mereka untuk membantu teman-teman, saudara-saudara kita dengan gangguan jiwa. Terima kasih banyak, Dek. Semoga KPSI semakin jaya. Perkenalkan, kita bernama Ronald. Kita seorang caregiver atau pendamping untuk kita adik yang mengalami skizofrenia sudah sejak tahun 2007. Kita bersyukur pada Tuhan, kita senang sekali kuota kegiatan pertama dan kedua sudah terpenuhi, dan juga banyak orang yang berbeda yang datang. Kegiatan sudah selesai dan sudah sukses. Manjo gabung dengan orang di Facebook grup KPSI Simpul Sulawesi Utara dan di Instagram @KPSI Sulawesi Utara.